Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Annatul Munawwaroh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah YIN Madura. Di sini saya akan menyampaikan sebuah orasi ilmiah guna membangun semangat teman-teman untuk meraih kesuksesannya. Namun sebelumnya, tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, kita harus tetap memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita bisa diberikan nikmat sehat sehingga bisa bertatap muka meskipun melalui video yang ditonton ini. Yang kedua, kita tidak boleh lupa bahwa setiap hari harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa terakis dari jurang kebodohan menuju alam yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Bapak Rektor YIN Madura, yang dalam hal ini Bapak Dr. Haji Muhammad Qasim MAG, dan yang juga saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yang dalam hal ini Ibu Heni Trianingsih MA, dan tak lupa pula segenap teman-temanku yang juga saya banggakan. Tujuan saya untuk membuat video ini selain memenuhi tugas kuliah, tidak lain hanya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman yang menonton video ini untuk membangunkan semangatnya masing-masing. Selamat untuk kita semua, siapapun itu, baik adik, kakak, teman, saudara, dan lain-lain, yang kini telah resmi menyandang gelar sebagai mahasiswa baru. Selamat, karena kita semua akan segera memasuki periode paling penting dalam kehidupan. Kenapa dibilang paling penting? Iya, karena periode usia sebagai mahasiswa bisa dibilang sebagai periode paling menentukan dalam pembentukan identitas dan jati diri. Sehingga akan sangat menentukan seperti apa masa depan hidup kita ke depannya. Oleh karena itu, mari nikmati dan pergunakan dengan maksimal periode kehidupan atau usia sebagai mahasiswa yang tidak lama ini, dengan cara yang pertama, menemukan passion, bakat, tujuan, goal yang akan benar-benar dikejar dalam kehidupan kita ke depannya. Yang kedua, perdalam skill-skill yang akan kita butuhkan dalam menunjang kesuksesan ke depannya. Yang ketiga, temukan sahabat-sahabat terbaik yang akan menemani kita sampai berproses dan bertumbuh. Yang keempat, temukan aktivitas dan komunitas yang akan membantu perkembangan internal dan eksternal kita. Yang kelima, temukan nilai-nilai dan prinsip kehidupan terbaik yang akan kita gunakan dalam kehidupan ke depannya. Mari rencanakan dan maksimalkan semua itu, karena masa perkuliahan itu bisa dibilang sebagai masa paling indah, merdeka, dan tanpa beban terakhir yang kita miliki. Karena setelah lulus nanti, biasanya kita akan segera berurusan dengan realitas hidup yang sebenarnya, mulai dari tuntutan pekerjaan, tuntutan rumah tangga, tuntutan keluarga, dan hal serius lainnya. Memiliki titel sebagai seorang mahasiswa dan memasuki zona hidup perkuliahan tentu merupakan impian yang menyenangkan bagi siapa saja yang baru lulus SMA. Namun sebagai mahasiswa bukan berarti semua akan berjalan baik dan mudah. Ada banyak gangguan di dalamnya yang bisa saja menghambat perjalanan kuliah kita. Apa saja yang selama ini terbukti menghambat bagi mahasiswa dan bahkan bisa akibatkan kegagalan bagi studinya? Yang pertama, tidak memiliki niat yang lurus dan teguh untuk kuliah dengan baik dan benar sampai selesai, atau kurangnya motivasi. Yang kedua, terjebak pada pergaulan yang tidak perlu, hedonis, dan wasting atau mubazir, seperti banyak bermain, kecanduan game, nongkrong, tawuran, dan berbagai hal tidak produktif lainnya. 3. Terjebak dalam relationship atau hubungan yang tidak perlu dan belum saatnya, melelahkan, membahayakan, dan bahkan toksik. Yang keempat, terjerumus dalam dunia obat-obatan terlarang dan tindakan kriminal. Yang kelima,
tiadanya pembiayaan atau putus biaya di tengah perjalanan, dan masih banyak problem-problem lainnya. Kita harus bisa pastikan bahwa hal-hal tadi tidak akan mengganggu perjalanan kuliah kita sampai selesai. Pastikan dari sekarang, cari dan persiapkan solusinya. Mari pastikan mengisi waktu perkuliahan kita dengan hal-hal baik, benar, produktif, dan memberikan nilai tambah untuk kehidupan sebenarnya kita selepas kuliah nanti. Dengan mengisinya secara maksimal dan bersungguh-sungguh seperti itu, maka itu akan memperkecil kemungkinan menyesal di kemudian hari. Banyak di antara kita yang mengalami kegagalan, lalu merasa kecewa, dan tak jarang pula berujung pada putus asa lalu menyerah. Tak jarang kita pun tergoda untuk berkata, teori saja memang mudah, tapi pelaksanaannya tidak semudah itu. Iya, itu betul. Praktek tidak memang semudah teori. Namun, itu bukan hanya dalam masalah mengejar cita-cita saja. Ingin berlibur pun, kita harus melalui tahapan demi tahapannya. Karena bersenang-senang itu juga memiliki tahapan demi tahapannya. Ingin berlibur, kita harus memesan tiket dulu, kita harus visa dulu, memesan penginapan dulu, dan lain-lain. Ingin makan enak pun, kita itu harus melalui tahapan demi tahapannya. Seperti kita harus memasak dulu, harus datang ke restorannya dulu, harus pesan lewat online dulu. Apa artinya? Artinya bahkan untuk bersenang-senang pun ada tahapan demi tahapannya dulu. Oleh karena itu, jangan hindari proses dan jangan takuti kekecewaan. Apalagi sampai berakhir dengan putus asa dan menyerah. Karena seperti kata bijak, ketika kamu memutuskan untuk menyerah, maka semuanya berakhir sudah. Tapi ketika kamu menolak untuk menyerah, maka tidak mustahil semuanya akan berakhir dengan indah. Terkadang keraguan dari keluarga, komplainan dari sahabat, ocehan dari teman-teman, nyinyiran dari lingkungan membuat kita ragu untuk terus maju, memperjuangkan niat baik dan cita-cita kita. Nyinyiran, komplainan, ocehan, dan keraguan dari mereka itu terkadang membuat kita kecil hati, ragu, dan tidak yakin untuk terus memperjuangkannya. Nah, pada kondisi seperti itu, ada yang wajib kita ingat, bahwa kita adalah orang yang paling bertanggung jawab pada masa depan kita. Semua nyinyiran, komplainan, ocehan, dan keraguan seharusnya tidak menjadikan halangan untuk terus mengejar cita-cita kita. Justru jadikan semua itu sebagai alarm untuk terus berhati-hati dan tidak asal dalam melangkah. Plus, jadikan sebagai motivasi untuk semakin semangat dalam membuktikan dan meraih keberhasilan. Kalau kita ingin menjadi manusia lebih baik, mari tunjukkan keseriusan kita dalam perbaiki diri, tunjukkan totalitas kita dalam menggapai cita-cita. Tunjukkan bahwa hinaan, kesakitan, dan penolakan itu hanya akan menjadikan bahan bakar kita menggapai kesuksesan yang kita cita-citakan. Mari kita ingat bahwa mengeluh tanpa berjuang itu pekerjaan seorang pecundang, dan berjuang tanpa mengeluh itu adalah pekerjaan seorang pemenang. Dan kita harus yakin bahwa kita semua adalah para pemenang. Bagaimana? Siap teman-teman? Sudah siap untuk mengisi perkuliahan dengan produktif dan maksimal? Selalu semangat, wahai pribadi-pribadi yang selalu menolak untuk menyerah. Ingat, jangan pernah penjarakan hidup kita dalam jeruji penilaian keraguan, ocehan, dan penghinaan dari orang lain. Jadilah manusia merdeka dan buktikan bahwa kita bisa. Semangat! Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Dan semoga video saya kali ini bisa membangunkan semangat teman-teman dan para calon-calon orang sukses di masa depan. Ingat, jika kita tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kita harus mampu menahan pedihnya kebodohan. Orang bijak
belajar ketika mereka bisa, dan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.